Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rizal, ketemu lagi dengan Bu Devi, tapi kali ini kita akan ketemunya lewat video aja ya, karena satu dan lain hal. Oke, jadi Bu Devi mungkin akan menerangkan sedikit tentang sejarah kenapa kok Hari Pahlawan itu bisa terjadi gitu ya. Mungkin Rizal tadi sudah mencari-cari sendiri ya, baik melalui video atau melalui media bacaan tentang Hari Pahlawan. Nah, tadi Rizal dapat tugas untuk merangkum mengenai kenapa sih kok Hari Pahlawan itu bisa terjadi, gitu ya. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Oke, nah Indonesia itu ini ya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi pada masa itu ya, penjajah kita yaitu Belanda masih belum mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka dan berdaulat, sudah berdiri sebagai sebuah negara sendiri. Sehingga akhirnya walaupun sudah diumumkan ada proklamasi tanggal 17 Agustus 45 sampai pada tahun 1950 itu 1949 maaf, Belanda itu masih menduduki Indonesia gitu. Nah, kemudian ini pada tanggal 27 Oktober, kita balik lagi ya, tanggal 27 Oktober 1945, di salah satu daerah yang ada di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, muncul sebuah perlawanan dari rakyat Surabaya. Kalau di sejarah itu disebutnya sebagai arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya marah karena Belanda tidak kunjung pergi dari kotanya Surabaya. Malah makin menduduki dan malah kepingin ya tetap seenak-enaknya seperti masa sebelum kemerdekaan gitu ya. Akhirnya terjadi pertempuran 10 hari di Surabaya. Pertempurannya ini dimulai pada tanggal 27 Oktober 1945 ya, sampai tanggal berapa? Hayo. Kalau 10 hari. Sekitar 17 November gitu ya. Nah, pertempuran yang diawali pada tanggal 27 Oktober 1945 ini nyaris membuat serdadu Belanda dan juga ada sebagian tentara Inggris lumpuh ya. Kemudian puncaknya adalah pada tanggal 29 Oktober 1945. Ada satu jenderal, namanya adalah Jenderal Malabi. Jenderal Malabi ini dibunuh oleh arek-arek Surabaya ya, karena ada kesalahpahaman gitu. Sehingga akhirnya ya pada tanggal 10 November 1945 tentara Belanda dan tentara Inggris ini saling bekerja sama untuk menduduki sebuah tempat yang menurut arek Surabaya itu sangat penting, yaitu kantor wali kota. Kantor wali kota itu sekarang ya kalau misalkan Rizal jalan-jalan ke Surabaya itu namanya kantor, namanya hotel eh, Majapahit, hotel Orange gitu, Orange Hotel. Nah, kamu cari nanti pasti ada. Tempatnya sampai sekarang masih ada. Nah, di tempat itu dulunya waktu tahun 1945 itu adalah eh, apa namanya? Kantor wali kota, sehingga kantor wali kota yang merupakan pusat pemerintahan itu dianggap oleh sekutu itu Belanda dan Inggris sebagai tempat yang sangat penting gitu ya. Nah, ini oleh sekutu, kantor ini dikuasai oleh mereka dengan harapan bahwa ketika kantor pemerintahan dikuasai, maka arek-arek Surabaya akan tunduk, akan berhenti melawan gitu. Tandanya apa? Tandanya adalah sekutu mengibarkan bendera Belanda. Bendera Belanda itu kalau Rizal cari warnanya adalah warna merah, putih dan juga biru. Ada tiga warna ya, merah, putih dan juga biru.
dikibarkan di atas kantor wali kota itu tadi. Nah, karena menurut anak-anak Surabaya ini ya, lah ngapain kan kita sudah merdeka kok masih ada bendera Belanda yang berkibar di atas kita. Ini nggak boleh dibiarkan. Akhirnya ya, arek-arek Surabaya karena mereka nekat ya, bondo nekat gitu ya. Kalau kamu tahu bonek, bondo nekat itu naik ke atas hotel. Hotel itu tadi, ke atas kantor wali kota itu tadi. Kemudian disobek benderanya. Benderanya kan ada merah, putih, biru. Sementara bendera Indonesia adalah apa? Eh, putih dan merah dan putih gitu ya. Jadi mereka merobek bagian birunya itu sehingga tinggal bagian merah dan putihnya saja. Gitu. Nah, karena aksi mereka yang sangat apa ya, heroik itu tadi ya, tetap mempertahankan eh, kemerdekaan Indonesia walaupun sekutu menentangnya, akhirnya hari di mana bendera itu dirobek itu diperingati sebagai Hari Pahlawan gitu ya. Nah, karena peristiwa itu eh, terdapat banyak sekali eh, pahlawan-pahlawan daerah Surabaya, area-area Surabaya yang eh, wafat gitu ya. Sekitar ada ini 6.000 rakyat Indonesia gitu ya. Nah, karena kejadian itu sangat memorable, sangat apa ya, membuat perubahan gitulah ya. Nggak hanya di Surabaya aja, tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, setiap 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan ya, untuk mengingat jasa-jasa mereka yang tetap ingin mempertahankan kedaulatan Indonesia walaupun sekutu menentang uh, apa yang diyakini oleh rakyat Indonesia tersebut gitu ya. Jadi sekarang coba kita apa namanya? Kita singkat ya. Kita singkat apa namanya? Apa aja sih yang terjadi di Hari Pahlawan. Yang pertama adalah yang harus Rizal tuliskan kalau Rizal ingin meresum tentang uh, Hari Pahlawan adalah apa? Peristiwa bahwa Indonesia adalah fakta bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Terus yang kedua apa? Sekutu, yaitu siapa? Sekutu Belanda dan Inggris tidak terima mengenai fakta bahwa Indonesia telah merdeka. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, muncul perlawanan di daerah. Salah satunya adalah di mana? Di Surabaya. Sejak berapa tadi, ingat nggak? Sejak 27 Oktober 1945 terjadi pertempuran 10 hari di Surabaya. Itu ya. Pada tanggal berapa? Ingat nggak yang Malabi tewas? Malabi tewas pada tanggal 29 Oktober 1945. Jenderal Sekutu yaitu AWS Malabi, yaitu Jenderal
Melati tewas. Ya, sehingga menyebabkan siapa? Sekutu marah. Gitu ya. Pertempuran terus berlanjut hingga pada tanggal 10 November 1945 siapa? Sekutu berhasil menduduki Hotel Yamato. Ya. Nah, yang dijadikan sebagai kantor wali kota sementara. Nah, terus yang ketujuh apa? Sekutu kemudian apa? Mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru. Ya. Terus apa? Pengibaran bendera tersebut membuat arek-arek Surabaya marah. Ya. Kemudian salah satu pejuang dari Surabaya yang bernama Bung Tomo membuat satu pidato yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk tetap berjuang. Karena semangat tersebut, arek-arek Surabaya berani untuk naik ke atas Hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda. Mereka merobek bagian biru sehingga yang berkibar hanyalah bendera dengan warna apa, Zal? Merah dan putih. Terus apa? Yang ke-11. Peristiwa heroik tersebut menyebabkan daerah lain di Indonesia menjadi ikut tersulut semangatnya oleh pemerintah Indonesia. 10 November selalu diperingati sebagai hari apa? Hari pahlawan untuk apa? Untuk mengenang semangat heroik dari arek Surabaya. Nah, ini ya Zal ya. Rizal tulis semuanya. Kemudian nanti
Rizal kumpulkan dulu ke Bu Devi. Ya, ditunggu. Terima kasih.